Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Cak Dul? Putus suaranya Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, ketemu lagi nih dengan saya ya, Kang Amir dan teman-teman semua. Ini masih 18 orang, kita tunggu dulu apa gimana? Kita tunggu aja dulu Bu. Oke, kita tunggu 5 menit ya. iya Bu.
Tes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam Pak Rahmat. Iya Pak Permen. Malam. Assalamualaikum. Wow. Bu Ayu, selamat malam. Selamat malam juga, Pak. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu teman-teman semua. Kurang lebih sudah hadir 35 orang ya. Bu, siap. Oke, sudah. Oke, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tadi ada mata kuliah nggak Pak? E-learning Bu, di e-learning saja. Di tadi ya, oke. Oke, untuk mata kuliah ekonomi Islam, topik yang kita bahas hari ini terkait dengan, ini dasar-dasar dulu ya, membuka wawasan, membuka apa ya, mengingatkan kembali, nge-refresh kembali, mungkin dari Bapak Ibu teman-teman semua sudah pernah membaca literatur terkait dengan ekonomi Islam. Nah ini saya coba mengingatkan kembali, mungkin ada yang terlupakan atau dari saya nanti ada yang kurang, nanti bisa ditambahkan. Sudah coba menggunakan akses referensi jurnal-jurnal ataupun menggunakan aplikasi Mendeley dan sebagainya yang dari minggu kemarin? Belum, Bu. Belum dicoba? Belum paham, Bu, kayaknya. Oke, yang mana nih yang belum paham? Kalau untuk penggunaan jurnal, tinggal diunduh saja, dimasukkan keywordnya, masuk ke linknya, kemudian cari, berselancarlah di sana, mencari bahan-bahan referensi yang dibutuhkan. Ada topik terbaru terkait dengan ekonomi Islam yang menarik untuk kita diskusikan hari ini? Ada bahan bacaan atau referensi yang Bapak Ibu teman-teman semua temukan? Kemarin sih saya mencoba Bu, penerapan BUMDes mengenai ekonomi Islam atau BUMDes syariah. Namun
Saya masih Oke. literasinya karena kesibukan di pekerjaan. Jadi kemarin baru dapat judul sama kata pengantar saja untuk pendahuluan. Jadi belum sempat sampai ke ranah survei atau ke ranah apa gitu. Jadi didiskusikan hari ini Bu, karena saya juga penasaran untuk BUMDes Syariah itu bagaimana sistemnya, atau mungkin Oke. karena akadnya saja atau pengelolaannya yang memang diutamakan Oke, syariah. syariah. Karena saya juga begini Bu, kemarin diskusi sama Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa saya akan membentuk sistem apa itu invest. Jadi masyarakat bisa berinvest untuk wisata desa buatan yang akan kita coba kita canangkan. Jadi ada pembagian persentase nanti. Seandainya masyarakat itu Ya, menginvestasikan bagi 100 hasil ya ribu, Pak ya. ya bagi hasilnya 0,5 sekitar itu. Mungkin bisa dikulik-kulik sedikit bagi kawan-kawan juga mungkin membutuhkan referensi atau inovasi yang bisa membangkitkan wisata desanya. Terima kasih Bu. Oke, Kang Amir. Jadi ini menarik nih Kang Amir. Punya ide kreatif ya, merubah mencoba mengaplikasikan nilai-nilai syariah ke dalam BUMDesnya ya, ataupun praktek ekonomi di desanya, bagaimana masyarakatnya itu mengaplikasikan ekonomi. Ini biasa nih, ya. Itu tantangan berat juga nih Kang Amir ya, merubah mindset masyarakat itu yang yang tadinya mereka ya ketika butuh duit minjam ya udah selesai gitu aja. Kalau di kalau melalui sistem syariah kan banyak ya prosesnya, ada akad, kemudian dicek dulu usahanya sesuai nggak dengan syariah, operasionalnya sesuai dengan syariah nggak, ataupun misalkan dia mau jualan, apa yang dijual itu sampai dicek ya, ini sesuai nggak dengan syariah. Nanti ada dewan pengawasnya juga yang ngelihat, misalkan kontrol nih, kali sebulan dicek lagi nih, oh masih sesuai nih dengan syariah atau sebagainya. Ini banyak sih. Ini tantangan bagi kita untuk merubah mindset masyarakat, merubah habit ataupun kebiasaan masyarakat yang biasanya dia gampang ya minjem duit udah selesai dapat gitu. Sekarang harus dicek juga ke lapangan dan sebagainya. Oke, nanti saya coba sepengetahuan saya ya, sebatas sepengetahuan saya terkait dengan lebih kepada prakteknya, kepada lembaga keuangan syariahnya, apakah dia makro ataupun mikro. Nah, kalau di desa itu mungkin lebih kepada lembaga keuangan mikronya, ataupun nanti ada BUMDesnya, ataupun ada bentuknya tadi investasi ya, melalui apa sih sistemnya yang baik, atau maunya seperti apa, nanti kita coba bahas ya Kang Amir ya. Oke, untuk memahami kalau kita merubah masyarakat tadi ya, pola pikir masyarakat sesuai dengan nilai syariah, kita mulai dengan pemahaman apa sih konsep syariah itu, kemudian nilai-nilai syariah itu seperti apa, kemudian apa sih tujuan dari ekonomi syariah, kenapa kita harus melakukan aktivitas kegiatan ekonomi sesuai syariah, atau semuanya sama, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Tujuannya juga sama, memenuhi kebutuhan kita. Nah, apa sih yang membedakannya? Nah, saya coba paparkan di sini di e-study juga sudah saya posting materinya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah membaca juga. Coba share screen. Ini masih sifatnya pengantar ya. Jadi kita mulai dengan apa sih ekonomi Islam itu. Kenapa harus ada ekonomi Islam? Nah, kenapa baru sekarang nih booming ekonomi Islam? Baru mulai bermunculan yang namanya syariah-syariah. Hotel syariah, spa syariah, wisata syariah, apalagi banyak kan sekarang yang syariah-syariah ya. Nah, kenapa baru sekarang boomingnya? Apakah Islam itu baru hadir sekarang? Nah, ini hikmahnya kita mempelajari pemikiran ekonomi Islam itu pada sejarahnya, lebih kepada sejarahnya ya. Nah, sebenarnya duluan mana lahirnya ekonomi Islam kah atau ekonomi konvensional?
Nah, atau kenapa baru sekarang lahir bank syariah? Selama ini kemana saja? Tertidurkah atau seperti apa? Atau pemerintah nggak ada solusi nih terhadap permasalahan terkait dengan misalkan kalau mau kita ngomonginnya adalah konteksnya ada utang piutang yang nanti akan menimbulkan riba. Nah, nggak adakah solusinya bagi masyarakat? Nah, nanti akan kita coba konteksnya adalah dari sisi keilmuan, dari sisi bidang keilmuannya, apa sih ekonomi Islam itu. Nanti prakteknya baru kita lihat apakah bentuknya dalam lembaga keuangan ataupun non keuangan. Nah, untuk ekonomi Islam, definisi dari ekonomi itu sendiri kan sebenarnya sudah didapatkan ya bagi teman-teman semua di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, sekarang bedanya dengan ekonomi Islam apa? Ada Islamnya. Kalau kemarin tidak ada istilah Islamnya. Nah, kalau sekarang ada Islamnya. Islam itu artinya apa? Ada nilai-nilai Islam, ada prinsip-prinsip syariah, ada prinsip-prinsip Islam, ada norma-norma Islam yang mengatur aktivitas ekonomi tersebut. Jadi kita melakukan aktivitas ekonomi ada batasan-batasannya, ada tuntunannya, ada aturan yang harus kita ikuti. Mana? Ya ini Islam nih. Aturan itu nah kembali lagi kepada kita sumber hukum Islam itu sendiri. Nah, ini dia sumber hukum Islam. Nanti ada sumber utamanya ya Al-Quran, hadis ataupun sunnah, nanti ada ijma, ada ijtihad, ada qiyas. Nah, ini kan sumber-sumber hukum Islam. Sumber utamanya Al-Quran dan hadis. Nah, nanti akan teman-teman akan kelihatan, oh di Al-Quran, di hadis nggak disebutkan ada narkoba itu haram. Kenapa muncul sekarang narkoba itu haram? Metode apa nih yang ditetapkan? Kenapa dia sama menjadi haram? Nah, nanti kan isu-isu kontemporer ya. Nanti dalam metode ekonomi Islam pun nanti ada metode yang digunakan misalkan terkait dengan isu-isu kontemporer itu metode apa nih yang tepat? Metode induktif kah atau metode deduktif dalam penetapan hukumnya. Nah, untuk penetapan hukum ini saya tidak sampai membahasnya terkait dengan usul fikihnya ya. Metode kias itu seperti apa. Nah, kita hanya melihat dari sisi secara umum saja. Secara umum, oh ternyata ini diharamkan. Kenapa? Metodenya adalah kias. Dikiaskan dengan apa? Sumber hukumnya apa? Nah, itu kita tidak membahas sampai kepada kaidah usul fikihnya, enggak sampai ke sana. Nah, untuk mendefinisikan ekonomi Islam, saya ngambilnya ini dari beberapa referensi ya. Rata-rata ini adalah orang yang konsen di bidang ekonomi Islam. Apalagi nih yang paling sering kita dengar ya Umar Chapra, ini banyak nih penulis buku ekonomi Islam. Nah, ini beberapa definisi ekonomi Islam. Kalau dari sisi keilmuan semuanya sama, menyatakan bahwa dia adalah ilmu ekonomi bagian dari ilmu sosial. Karena ekonomi Islam itu bagian dari ilmu sosial. Yang dia bahas apa? Ya terkait dengan aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi itu diatur oleh apa? Diatur oleh nilai-nilai Islam. Nah, sehingga dari beberapa definisi ini saya coba simpulkan yang dimaksud dengan ekonomi Islam itu ada ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Terutama sekali kegiatan aktivitas ya, 3 kegiatan utama ini dalam konteksnya, dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan. Pertama ada namanya produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, ekonomi konven di pengantar mata kuliah, pengantar ilmu ekonomi sudah membahas itu. Apa itu produksi, apa itu konsumsi, apa itu distribusi. Atau disebutnya dengan ekonomi mikro ya. Nah, di Islam juga ada aktivitas itu. Ada produksi, ada konsumsi, ada distribusi. Cuman diatur oleh ini. Syariat Islam. Ada prinsip-prinsip syariat Islam dalamnya. Misalkan dalam proses produksi, memproduksi itu tidak kalau sekarang kita bisa sebagai orang awam ya untuk melihat bahwa dia sesuai nggak dengan hukum Islam, sesuai nggak produk ini dengan Islam, ada nggak larangan unsur-unsur yang menyebabkan produk tersebut menjadi haram. Nah, ini halal apa tidak? Nah, salah satunya kita kan melihatnya dari label halal ya, cap label halal yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, itu saja patokan bagi kita nih sebagai orang awam. Oh, ada nih label halalnya, baru bisa kita konsumsi sebagai umat. Kalau tidak ada gimana? Nah, sesuatu yang diragukan sebaiknya kita tinggalkan.
Ya, kalau tidak ada label halalnya, kita kan tidak bisa melakukan tes, atau kita hanya melihat dari komposisi ingredients dari produk tersebut apa nih. Nah, kan kita tidak semuanya yang mengetahui ya. Nah, makanya butuh yang namanya lembaga sertifikasi halal. Nah, sekarang nih lagi booming nih, isunya adalah label halal ya, mau diganti logonya itu oleh Menteri Agama. Nanti saya minta respon tanggapan dari teman-teman nih, bagaimana nih dengan wacana penggantian label halal tersebut, apakah nanti akan berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga agama seperti Kementerian Agama ataupun lembaga sertifikasi halal, atau ada nggak dampaknya terhadap minat masyarakat, atau dampaknya terhadap produk itu sendiri. Dampaknya silakan mau lihat dari berbagai perspektif, silakan. Nanti saya minta tanggapan dari teman-teman semua ya terkait dengan isu yang lagi booming sekarang. Kemudian pendekatan berdasarkan masalah utama atau disebut dengan HAT. Nah, ekonomi Islam itu didefinisikan juga sebagai studi menerjemahkan ataupun mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi. Kita aplikasikan misalkan tadi dalam kegiatan produksi, aturan Islam terkait dengan produksi apa? Apa saja produk yang harus diproduksi? Kemudian kalau memproduksi butuh sumber daya alam sebagai bahan baku atau bahan mentahnya, bagaimana aturannya? Dampak terhadap lingkungannya seperti apa? Nah, ini berarti kita mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi tersebut. Kemudian yang kedua, studi tentang bagaimana manusia dapat mengaktualisasikan dan merealisasikan objek ekonomi Islam tersebut. Sudah lahir perbankan syariah, sudah ada asuransi syariah, sudah ada koperasi syariah. Nah, tinggal kita nih mau menggunakannya apa tidak, mau memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan. Misalkan ketika muncul fatwa DSN MUI tentang pengharaman bunga bank, nah disediakan solusinya. Ada nih, apa yang harus dilakukan ya, otomatis masyarakat akan berpikir, nah kalau bunga bank konvensional diharamkan, berarti saya harus nyari nih, solusinya apa. Bank itu kan tidak, bahasanya nggak bisa hilang ya, dari aktivitas ekonomi. Nah, dia sangat mensupport nih, dalam hal lalu lintas pembayaran kah, dan sebagainya ya. Nah, gimana solusinya? Nah, ini muncul, tahun 1992 muncullah Bank Syariah yang pertama untuk menjawab kegelisahan umat Islam terkait dengan fatwa DSN MUI tersebut. Nah, itu kaitannya dengan yang ketiga nih, ilmu ekonomi Islam itu studi tentang permasalahan ekonomi. Masalahnya adalah ketika dinyatakan bunga bank itu haram, nah masyarakat menjadi gelisah. Ada kegelisahan bagi masyarakat, solusinya apa? Nah, sehingga ilmu ekonomi Islam pun juga memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai Islam. Nah, lahirlah Bank Syariah sebagai solusinya. Lahirlah koperasi syariah sebagai solusinya. Lahirlah hotel syariah sebagai solusinya dari kegelisahan masyarakat tersebut. Nah, ini merupakan studi yang dipelajari juga nih dalam ekonomi Islam nih. Permasalahan masyarakat, kemudian solusinya apa? Kemudian yang keempat, studi tentang perilaku manusia yang terkait dengan kehidupan ekonominya. Ya, aktivitas ekonomi kita dipelajari, diatur, kemudian dikembalikan lagi kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, ini beberapa definisi ya, ilmu ekonomi Islam itu berdasarkan yang menjadi kajian dalam disiplin keilmu ekonomi Islam tersebut. Kemudian ini contohnya ya, ini yang tadi saya contohkan untuk praktek dari pengharaman suku bunga bank konvensional. Nah, kenapa dia menjadi haram? Nah, ternyata di sini saya ngambilnya dari salah satu artikel ya. Metode yang digunakan di sini adalah kias. Dikiaskan kenapa? Kan di dalam hukum Islam atau di dalam Al-Quran ataupun hadis tidak disebutkan bunga bank secara spesifik ya.
ada nggak disebutkan suku bunga bank konvensional haram? Nggak ada kan disebutkan. Makanya di sini menggunakan metodenya kias, disamakan dengan riba dalam konteksnya adalah utang piutang. Nah, bunga bank itu kan prakteknya adalah utang piutang. Nah, makanya sama hukumnya bunga bank itu dengan riba, makanya dia menjadi haram. Riba itu kan tambahan yang tidak diakatkan ya, tambahan tanpa imbalan, jadi perpanjangan waktu menyebabkan terjadinya pertambahan atau peningkatan suku bunga. Jadi efeknya adalah dari waktu, atau istilahnya disebut dengan time value of money. Pertambahan nilai waktu menyebabkan terjadinya peningkatan nilai uang. Nah, sedangkan itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Islam itu mengenalnya adalah economic value of time. Nanti akan muncul kata-kata ini, dari konsep itu akan muncul akad, dan namanya akad yang merubah, mudorobah, musyarakat dan sebagainya, sirkah dan sebagainya ya. Nah, itu nanti kita bahas di teori akad. Nah, ini saya lebih fokuskan kepada metode mengistimbatkan hukumnya adalah kenapa bisa dinyatakan suku bunga bank itu riba atau haram. Toh tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Oh, ternyata dia dikiaskan sama prakteknya dengan utang piutang yang menimbulkan tambahan akibat waktu, kemudian tanpa ada imbalan apa-apa. Nah, jatuhnya riba. Nah, jadi inilah metode kias. Salah satu contohnya ya, dikiaskan. Nanti kalaupun ada pertanyaan, kenapa sampai muncul fatwa DSN bahwa bunga bank itu haram, ya inilah salah satunya. Atau mau lebih spesifik lagi, teman-teman bisa baca nanti di fatwa DSN itu, nanti ada dalilnya, landasan hukumnya apa, ada Al-Quran, ada hadisnya, kemudian metodenya apa, nanti akan muncul di fatwa DSN tersebut tentang pengharaman suku bunga bank. Saya lanjut dulu kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, ini yang tidak boleh kita langgar ya. Kalau mau buka BUMDes syariah, nah ini kira-kira prinsipnya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu yang pertama, memandang bahwa sumber daya alam itu adalah amanah. Kalau amanah, maka manusia mempunyai kewajiban untuk mengelolanya. Artinya dalam pengelolaan pun harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Apapun bentuk aktivitas ekonominya. Kemudian kepemilikan pribadi tetap diakui, namun ada aturannya, ada batasan-batasan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sama seperti undang-undang kita ya, konstitusi kita menjelaskan seperti tanah, air, bumi, kekayaan alam. Nah, ketika itu menyangkut hajat hidup masyarakat, maka dikuasai oleh negara. Ternyata Islam juga lebih dahuluan mengaturnya, bahwa kepemilikan pribadi itu diakui, tapi ketika dia menyangkut hak milik atau menyangkut dengan kepentingan masyarakat, nah itulah batasannya tadi. Hampir sama dengan konstitusi. Nah, Islam telah lebih dahulu mengaturnya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya duluan mana sih ekonomi Islam daripada ekonomi konvensional. Nah, dari sini aja udah kelihatan. Oh, Islam sudah duluan mengatur tentang kepemilikan itu. Boleh kita beli tanah seluas-luasnya, boleh. Tapi ketika itu menyangkut kepentingan masyarakat, nah kembali lagi nih pada prinsip ekonomi Islam. Kemudian yang ketiga, pekerja merupakan penggerak utama kegiatan ekonomi syariah, atau penggerak ekonomi itu lebih kepada sektor real, industri. Jadi kalau mau punya uang, kekayaan ditumpuk, tidak diproduktifkan, nah itu dia yang menyebabkan pergerakan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu akan turun. Kenapa sektor realnya nggak bergerak? Tidak terjadi perputaran uang, tidak terjadi perputaran barang. Nah, duitnya numpuk. Yang kaya semakin kaya, nah yang miskin semakin melarat. Nah, ini konsepnya dalam ekonomi Islam. Jadi, sama seperti pada saat pandemi kemarin ya, ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan bantuan 300.000. Nah, itu kan tujuannya untuk menggerakkan ekonomi. Makanya duit bantuan itu disarankan dibelanjakan, bukan ditabung. Kalau dibelanjakan artinya ekonomi akan bergerak. Ada perputaran uang, ada perputaran barang.
sehingga ekonomi tumbuh. Itu tujuannya. Hampir sama nih. Bekerja merupakan penggerak utama kegiatan ekonomi. Jadi punya uang harus diproduktifkan. Sama seperti pada masa khalifah nanti ya teman-teman akan membahasnya. Ketika dia masyarakat itu dikasih tanah, 3 tahun tidak dikelola itu akan disita kembali oleh negara. Nah kalau itu diberlakukan di Indonesia, kira-kira banyak nggak lahan yang akan disita oleh negara? Di daerah-daerah masih banyak ya, kita lihat lahan-lahan yang masih terbengkalai ya, yang belum dikelola, yang hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Nah itu kalau zaman khalifah, nah itu nanti akan disita, ditarik oleh negara. Ternyata udah ada di dalam ekonomi Islam. Apa yang diaplikasikan di dalam ekonomi kontemporer sekarang ternyata sudah ada, Islam mengaturnya. Kemudian kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang. Jadi jangan sampai tadi konsepnya adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kemudian modal itu diproduktifkan, jangan ditumpuk, jangan dibiarkan dia mengendap atau bahasanya adalah idle ya, idle money. Sama seperti perbankan, kalau sudah banyak idle money, maka likuiditas bank itu akan jelek. Kenapa? Karena tidak ada pendapatan yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan tersebut. Jadi nggak bergerak ya. Kemudian prinsip berikutnya, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya disalurkan untuk kepentingan orang banyak. Sesuai dengan konstitusi kita juga, Islam menjamin kebebasan individu, boleh, tapi ada batasannya. Tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal praktek ataupun dalam hal aktivitas ekonomi. Kemudian tunduk terhadap aturan Allah. Nah, ini semua ketika kita laksanakan berarti kita sudah tunduk terhadap aturan Allah, tunduk terhadap sumber hukum Islam. Kemudian untuk pendistribusian ya, supaya yang namanya distribusi pendapatan, salah satunya adalah melalui zakat. Jadi kewajiban zakat itu adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan. Jadi masyarakat yang zakat sudah jelas ya, ada asnaf 8 penerima zakat, nah itu jelas 8 golongan, ataupun malah bentuk lainnya juga bisa. Misalkan dalam bentuk infak, ataupun wakaf, ataupun sedekah ya, nah itu bisa diaplikasikan untuk pemerataan kekayaan ataupun dalam hal pendistribusian pendapatan, distribusian kekayaan. Kemudian melarang Islam berbagai macam bentuk riba. Nah, ketika riba sudah jelas diharamkan, maka tadi kita kembali kepada kias ya. Nah, ini efeknya hukum itu akan berlaku juga terhadap bunga bank. Kemudian Islam memperkenankan negara untuk ikut campur dalam masalah perekonomian. Nah, buktinya apa? Ikut campur tangan negara dalam masalah perekonomian. Ada contohnya dalam penetapan upah, ada namanya UMR. Kemudian ada standar jualnya.
Kemudian Suara Bu dosennya putus-putus, Bu. atau contohnya tadi sertifikasi halal. Nah, itu kan bentuk campur tangan pemerintah Islam itu bagi halal, nah butuh lembaga Islamnya. Nah, dari beberapa definisi tadi, oke, mohon maaf ya, ternyata tadi ada gangguan koneksi. Sampai di mana tadi terputusnya? Sampai peran pemerintah, Bu, Oke, dosen. oke, saya lanjutkan lagi ya, peran pemerintah tadi ya. Oke, saya lanjutkan untuk tujuan ekonomi Islam ya. Slide berikutnya. Tujuan ekonomi Islam itu adalah pertama untuk kesejahteraan ekonomi, kemudian adanya persaudaraan dan kesejahteraan universal. Makanya ekonomi Islam itu kan dia bersifat inklusif. Artinya tidak eksklusif ya. Inklusif artinya menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali ya. Kalau dia eksklusif bisa nanti hanya untuk masyarakat kalangan menengah. Semua umat Islam itu bisa mengaplikasikan ekonomi Islam, bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas misalkan seperti lembaga-lembaga keuangan. Nah, harusnya mereka itu adalah bisa memanfaatkan itu, terjangkau seluruh masyarakatnya. Jadi bukan hanya di kota saja, oh di desa saya belum ada bank syariah, bagaimana dia inklusif? Nah, itu kan beda lagi konteksnya ya. Nah, kalau dia belum ada lembaganya, maka nanti akan berlaku yang namanya hukumnya darurat ya. Ad-daruratu yazulu bid-dararir ya. Jadi kemudaratan, darurat, konteksnya daruratnya itu misalkan belum ada bank syariah, jadi masyarakat bisa memanfaatkan layanannya itu, misalkan kalau mau kirim duit atau uang kepada anaknya yang lagi kuliah atau saudaranya, ya manfaatkan fasilitasnya itu. Ataupun mau menabung supaya aman duitnya, ya nabung, jangan diambil bunganya. Nanti kan ada bunganya nih. Biasanya kalau kita mau tutup rekening atau tabungan, ada tinggalkan saja. Jadi duit kita yang diambil ada sebesar duit yang kita simpan di bank tersebut, jangan diambil bunganya. Itu konteksnya darurat ya, dibolehkan. Nah, ini dia bersifat universal. Kemudian distribusi pendapatan yang merata, tadi bisa menggunakan ziswaf, kemudian adanya kebebasan individu, dalam konteksnya itu adalah kesejahteraan sosial, bukan kesejahteraan finansial. Kalau sudah ngomongin finansial, nanti yang ada adalah tidak terjadi distribusi pendapatan yang rata. Dan tadi akan terjadi penumpukan kekayaan hanya dibagi segelintir orang saja. Jadi konteksnya adalah kesejahteraan sosial. Kemudian, ini tujuan dari ekonomi Islam itu secara umum adalah maslahah. Adanya kemaslahatan bagi umat, kesejahteraan, persaudaraan, dan keadilan. Kemudian kesetaraan distribusi pendapatan, adanya kebebasan individu, ya itu konteksnya adalah maslahah. Kemudian ini saya ngambil referensinya dari Bank Indonesia ya, terkait dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Bagaimana tadi Islam mengatur tentang konteks kepemilikan, kemudian pertumbuhan yang seimbang, kemudian berusaha dengan berkeadilan, kemudian bekerja sama dalam kebaikan. Dibolehkan kompetensi persaingan yang tidak sehat ya, tapi bagaimana kita kompetisi itu tetap berprinsip kepada nilai-nilai Islam, atau bahasa sekarangnya adalah kompetisi secara sehat. Kemudian ini prinsip ekonomi Islam tadi ya, ada pelarangan riba, kemudian kita bermuamalah, nanti ada prinsipnya kerjasama. Tadi yang saya sebutkan ada namanya syirkah, mudharabah. Nah, kita bahas di babnya akad ya.
Kemudian nanti ada dana filantropi juga, ada ziswaf, kemudian nanti pelarangan maisir, nah, ataupun yang sekarang disebut dengan maghrib, maisir, gharar, dan riba, atau prinsip-prinsip ekonomi syariah. Menghindari transaksi aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maghrib, maisir, gharar. Kemudian ini perbedaan ilmu ekonomi Islam dengan konvensional. Nanti silakan Bapak Ibu teman-teman baca, pelajari apa sih bedanya. Nah, kalau secara umum tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu ekonomi itu membahas terkait dengan perilaku manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau dalam ekonomi Islam, perilaku manusia memenuhi kebutuhannya yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai Islam. Nah, itu yang membedakan secara umum antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi bisa dibedakan nih berdasarkan definisinya, berdasarkan permasalahan ekonominya, fokus studinya, sasaran studi, asal mula disiplin, ataupun tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat secara spesifik apa sih yang membedakannya. Nanti di sini akan muncul namanya maqasid syariah. Nah, apa itu maqasid syariah? Nanti akan kita bahas juga bagaimana ekonomi Islam yang dapat merealisasikan nilai-nilai maqasid syariah. Nah, sesuai nggak praktek ekonomi Islam kita dengan maqasid syariah? Nah, itu nanti kita bahas. Kemudian konsep kebutuhan dalam Islam, ada yang namanya kebutuhan, di konven juga ada ya, ada namanya wants atau need dan need ya. Kebutuhan dan keinginan, apa sih yang membedakannya? Kalau keinginan itu ditentukan oleh konsep utilitas, sedangkan kebutuhan dalam perspektif Islam ditentukan oleh konsep maslahah. Kalau bahasa sekarangnya itu kalau keinginan itu lebih kepada unsur nafsu ya. Karena sifat dasar manusia itu kan tidak puas ya. Sudah punya satu, pengen dua. Sudah punya dua, pengen tiga. Nah, itu bentuknya. Walaupun dia nggak butuh terhadap produk tersebut, nah karena dia punya duit, dia beli, nah itu contohnya sudah kepada keinginan. Hanya sebatas keinginan saja. Tidak terpenuhi pun barang tersebut, ya dia masih tetap melangsungkan kehidupannya. Nah, beda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan ya tidak terpenuhi, nah akan mengganggu siklus kehidupannya dia, akan mengganggu aktivitas ekonominya dia. Itu bedanya konsep kebutuhan dengan keinginan. Kemudian ini kita lihat posisi ekonomi Islam itu ada di mana. Nah, kalau sumber hukum Islam itu yang terutama adalah Al-Quran dan Sunnah yang mengatur akidah, syariah, dan akhlak, maka ekonomi Islam itu masuk pada syariah. Nanti ada nilai-nilai ekonomi Islam, ada prinsip-prinsip ekonomi Islam, bisa kita bahas dengan menggunakan metode deduktif ataupun induktif. Nah, ini akan kita aplikasikan semuanya dalam aktivitas ekonomi baik secara makro ataupun mikro. Nah, mikronya nanti ini ya, konsumsi, produksi, dan distribusi. Sedangkan makronya seperti apa? Nanti akan kita bahas juga kebijakan fiskal dalam Islam seperti apa. Kebijakan moneter dalam Islam itu seperti apa? Apa aja instrumennya? Nah, ada nggak kontribusinya ekonomi Islam itu dalam kebijakan ekonomi makro? Nah, itu kan ketemu nanti dengan menggunakan metode deduktif ataupun metode induktif. Kemudian dalam mengistimbatkan hukum, dalam penetapan hukumnya, nanti ada kaidah usul fikihnya. Nah, ini kita tidak sampai ke sini ya. Kalau untuk kaidah usul fikihnya nanti saya harus buka kitab lagi nih. Ini metodenya apa, kitabnya dari mana, nanti juga akan muncul menafsirkannya, dan kemudian ini tafsirkan berdasarkan kitab tafsir siapa, kemudian banyak nanti ya pembahasannya. Nanti teman-teman juga bisa dibantu dengan mata kuliah fikih muamalah ataupun akidah akhlak. Nah, ini juga bisa membantu terkait dengan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian ini hubungan manusia ya. Islam itu juga mengatur, bukan hanya dalam hal jual beli transaksi sesama manusia saja atau disebut dengan hablum minan nas ya. Tapi juga nanti dalam hal ibadah juga ada hablum minallah. Kemudian terhadap diri sendiri, jangan sampai kita zolim terhadap diri sendiri ya. Ini praktek ekonominya malah menzolimi diri sendiri ya. Nah, ini nanti
akan melanggar yang namanya hablum binafsih ya, buat diri sendirinya dia melupakannya, atau bahasanya adalah zalim terhadap diri sendiri. Kemudian ini konteksnya Islam tadi mengatur akhlak, syariah, dan juga akidah ya. Nanti ada muamalahnya. Kemudian nih pendekatan, ada tadi 2 pendekatan yang digunakan ya, seperti pada bagian ini 2 pendekatan yang digunakan, ada deduktif dan induktif. Nah, kita lihat bedanya induktif dengan deduktif ya. Kalau induktif itu mulai dari hal-hal yang sifatnya khusus, kemudian dihubungkan dengan yang umum, dari khusus kepada umum. Ya. Umumnya induktif ini bersumber kepada pengalaman yang lebih berbentuk eksploratif. Ini ditemukan untuk misalkan kasus-kasus yang sifatnya kontemporer ya. Kemudian misalkan kasus kontemporer seperti tadi narkoba ya. Nah, kan itu tidak secara spesifik disebutkan. Nah, itu kan udah khusus ya, spesifiknya itu adalah narkoba, narkotika, dan obat-obat berbahaya. Nah, kenapa hukumnya menjadi haram? Ditarik kepada yang umum apa? Nah, yang diharamkan itu adalah alkohol, hurimat alaikumul ya, diharamkan atas kamu. Nah, itu kan ada alkoholnya, ada khamar ya. Nah, khamar itu kan hampir sama efeknya dengan narkoba. Makanya dari yang khusus narkoba ditarik kepada yang umumnya adalah penetapan hukumnya khamar tersebut. Nah, karena isu-isunya munculnya narkoba itu kan sudah masuk kepada ranahnya problematika kontemporer ya. Ini salah satu contoh metode induktif. Kemudian yang kedua adalah pendekatan deduktif. Ini deduktif ini kebalikan dari induktif. Kalau induktif dari khusus kepada umum, maka deduktif dari umum kepada khusus. Digunakan syariat Islam yang diturunkan langsung dari nas Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini secara umum disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bisa kita menggunakan metodenya, metode dalam fikih ya, bisa dengan qiyas, ijma, kemudian dengan ijtihad ya, untuk menetapkan kaidah suatu hukum. Jadi dari umum dulu diambil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian baru diturunkan. Ini metodenya adalah deduktif. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Selamat malam Bu dosen. Ya. Rahmat Bu dosen dari Riau. Oh iya Pak, silakan Pak Rahmat. Gini, tadi kan sebelum bahas masa ekonomi Islam, tadi kan Bu dosen ada bahas masalah itu bank. Kalau keadaan itu darurat, kita kan boleh ke bank tuh, cuman bunga nggak diambil. Iya. Cuman ini keluh kesah saya nih Bu dosen. Ya, Saya kan kerja di leasing sepeda motor. Ibarat nih kan lingkaran setan lah saya bekerja, sudah kerja inti, cuman kerja sambilan tuh di BUMDes, jadi pengurus BUMDes. Inti saya kerja itu untuk menghasilkan uang untuk keluarga itu dari pembiayaan sepeda motor. Jadi kan saya berada di lingkaran setan lah namanya nih. Di riba pun saya pun gimana kan itu. Cuman alhamdulillah lah ada penjelasan mengenai ekonomi Islam ini. Cuman yang saya tanyakan nih, saya bekerja digaji, masuk gaji itu ke bank juga. Masuk gaji ke bank baru saya ambil gaji itu. Jadi kan di bank itu nanti kan terendap ada bunga kata Bu Desna, cuma kan nggak diambil. Oke, kita bisa melakukan itunya. Cuman di bank itu per bulan itu kan ada potongan-potongannya, potongan administrasi, potongan apa potongan itu bunga itu kita jadikan untuk pemotongan itu, apa itu hukumnya gimana tuh Bu dosen? Mungkin itu saja yang pertama yang saya tanya dulu Bu dosen. Karena kalau masa kerja saya tanya banyak pemikiran orang ini, banyak tanggapan orang, cuman ya saya beranggapan saya di sini bekerja, saya menghasilkan uang untuk keluarga. Kalau dikaji masalah, ya kalau ulama-ulama atau yang saya dengar-dengar dari YouTube, dari apa, memang posisi kerja saya ini nggak bagus. Memang nggak bagus, cuman ya kita saat ini yang bisa saya lakukan. Nah itulah, cuman yang saya pertanyakan sekarang, gaji yang masuk ke bank, itu kan bunga itu, kata Bu dosen tadi nggak boleh diambil, atau untuk menghindarinya.
Cuman kan ada biaya administrasi atau bunga tuh nanti dipotong di administrasi itu uang saya ambil itu gimana Bu dosen? Hukumnya tuh. Oke. Itu aja sih pertama Bu dosen. Makasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, ada yang mau merespon dulu dari Pak Rahmat ini bagaimana kalau untuk bank konvensional ya supaya tadi kan nanti ada biaya administrasinya, udah dari bunganya itu aja biaya administrasinya, gimana kira-kira? Ada respon? Silakan. Biasanya Kang Amir tuh responnya cepat tuh, kiai kita. Oh ya, ada Pak Kiai di sini ya, berarti lebih sahih jawabannya ya. Silakan, yang lain juga boleh. Kita diskusi saja Pak. Karena gini, kan kita banyak mazhab ya. Saya juga tidak menjat salah satu mazhab di sini ya. Jadi saya penyampaiannya secara umum saja. Sama seperti apa? Kalau saya bermazhab Syafi'i misalkan, saya masuk kepada orang yang Hambali ya, nanti akan muncul pro dan kontranya ya. Jadi saya menyampaikan ini dalam konteks keilmuan ya, sebatas pengetahuan saya. Kemudian ya insya Allah ya masih dalam konteksnya ekonomi Islam ya, tidak keluar dari ranah-ranah aturan Islam gitu. Silakan kalau ada yang mau merespon. Mohon izin Bu. Ya, Kang Amir silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kebetulan saya, keluarga saya dan saya waktu kecil itu mazhabnya Hambali. Bisa dewasa, saya mengikuti Syafi'i. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok atau tidak perlu diperdebatkan sebuah perbedaan pemahaman. Itu yang pertama saya tekankan. Terus di sini sebenarnya kita itu ada dua pandangan Bu, dua pandangan itu dalam artian seperti ini. Kalau kita mengikuti ekonomi syariah secara penuh, banyak sekali pegawai bank yang akan keluar dari bank konvensional ya, yang akan keluar dari pekerjaannya. Namun dari pekerja ini yang keluar terus tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak bisa menghidupi keluarganya, itu juga bagian dari dosa. Jadi simalakama makanya di Indonesia sistem ekonomi syariah itu sangat sulit diterapkan. Dan di Indonesia dari dulu itu menerapkan ekonomi Pancasila atau biasa disebut dengan ekonomi kerakyatan ya, yang biasanya meningkatkan ekonomi masyarakat lah, seperti itu. Saya juga masih belum begitu pakar di dalam ilmu ekonomi. Kalau saya pakar mungkin saya menjadi pak dosennya. Maaf Bu, bercanda. Iya Pak, nggak apa-apa. Jadi ya itu tadi, kalau kita menghukumi seseorang dengan saklek ya, dengan pasti kamu ini riba, kamu ini akhirnya orang itu kebetulan syariat Islamnya dalam, akhirnya dia keluar. Namun ternyata setelah keluar dari pekerjaannya tidak bisa menghidupi keluarganya. Akhirnya ya kita yang menghukumi itu juga terikut dalam dosa juga. Jadi hal-hal seperti ini yang kita takutkan. Mungkin kita, kalau pertanyaannya Pak Rahmat tadi, kita tidak perlu ini ya tergantung Pak Rahmat aja. Kalau mau melanjutkan, ya semua resiko ditanggung penumpang, bukan pengamat. Kalau pengamat ya susah juga. Kalau saya melarang Pak Rahmat untuk melaksanakan kegiatan itu, tapi saya tidak bisa menghidupi keluarganya, ya percuma. Terus yang kita pikirkan itu ya itu tadi, karena di ekonomi syariah kalau diterapkan di masyarakat itu akan terbentur dengan beberapa banyaknya aturan, termasuk kias-kias yang dimunculkan oleh ulama-ulama. Memang di dalam hadis atau Al-Quran sendiri tidak menyebutkan, tidak ada riba. Itu bunga bank itu adalah riba, memang tidak disebutkan. Memang itu hanya bahasan kias atau bahasa tafsirannya saja. Ya itu tadi Bu, kita lihat aja manfaat sama madorotnya. Kalau memang manfaatnya lebih baik, kita masih tetap bekerja seperti Pak Rahmat itu ya kita kerjakan aja. Tapi kalau madorotnya ternyata yang masuk itu lebih banyak, dan itu saya kira sih
tidak begitu ini Bu. Jadi yang paling dihukumi riba itu sebenarnya Datuk Maringgi Bu. Nah, Ibu pernah dengar kan ceritanya Datuk Maringgi? Nah itu kalau Datuk Maringgi itu kan bunganya terlalu besar dan mencekik. Kalau memang masyarakat tidak tercekik, saya rasa tidak masuk ke ranah-ranah riba yang terlalu dalam, masih bisa diampuni lah. Itu menurut saya. Nggak tahu lagi menurut para dai-dai yang ada di sini. Itu aja Bu, mungkin sebagai selingan. Mohon maaf. Matur suwun. Oke, terima kasih Kang Amir. Dari teman-teman yang lain ada? Silakan. Izin Bu. Ya, silakan. Mbak Desa. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Ya, kita dengar tadi sama-sama penjelasan atau pendapat dari Pak Amir ya. Sepertinya meminta toleransi lah gitu. Minta toleransi. Tapi kalau yang namanya apa ya, sudah hukum Allah, nggak ada toleransinya begitu. Tapi sekarang juga kita bingung ini sebagai masyarakat, karena mana sih yang dinamakan bank syariah? Karena sepertinya sama-sama aja gitu kan. Intinya ya antara bank syariah ataupun konvensional itu kayaknya sama aja, karena itu ada pertambahan nilai gitu, ada pertambahan nilainya dari misalnya dari pinjaman gitu kan. Nah, kalau yang tidak terlepas dari riba, yang namanya utang piutang itu kan saling ikhlaskan. Nah, di syariah juga kalau kita lihat juga di bank syariah itu juga mesti ada pengikat gitu, Jaminan. dengan nasabah. Ya, jaminannya dengan nasabah. Nah, meskipun mereka memberikan bunga atau bunganya 0, sekian persen misalnya kan. Tapi di awal mereka harus meminta persyaratan ini itu kan, seperti jaminan sertifikat lah gitu kan. Nah, itu kan menurut saya gitu kan. Menurut saya Bu, itu kayaknya sama aja gitu dengan konvensional gitu. Nah, kita bingung jadinya mana sih yang syariah yang sebenarnya gitu. Ya. Itu Bu. Oke. Ada yang mau merespon lagi? Bu, saya Bu. Mohon izin, Bu. ya. Mohon izin. Silakan dari Pak Majid ya. Silakan Pak. Oh, Ya, silakan Pak Assalamualaikum Majid. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saran aja sih Bu kepada Pak Rahmat. Soalnya saya juga mantan pekerja leasing. Saya dulu kolektor di pembiayaan sepeda motor. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa memang usaha leasing ini memang riba. Kita tahu, dan ya di dalam perusahaan itu pun ya ada banyak hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan ya. Khususnya saya dulu banyak yang dimanipulasi ya. Mohon maaf nih, saya sebagai kolektor dulu. Jadi kalau saran saya sih, kalau memang sekarang masih belum bisa, ya kondisinya berarti darurat nih. Tapi kalau memang sudah bisa, alangkah baiknya sih resign. Kalau saran dari saya. Karena apa? Karena kalau dari pendapat saya pribadi sih, mendengar ada ustadz yang bilang dulu tuh bahwa rezeki yang sudah ditakdirkan Allah itu nggak bakal lari kemana, nggak bakal hilang, nggak bakal kemana-mana. Pasti kalau memang sudah ditakdirkan untuk kita, pasti akan datang kepada kita. Jadi entah caranya itu mau yang halal atau yang haram, rezeki itu pasti datang. Nah, kalau memang bisa kita mau upaya, kenapa harus rezeki yang diragukan kehalalannya seperti itu mungkin Bu. Ini juga mungkin saya mau tanya juga Bu ya, karena
sekarang sudah banyak embel-embel yang kayak bank syariah, koperasi syariah, bahkan leasing pun juga ada yang Ada embel-embelnya leasing syariah syariah. ya ada. Apakah semua bank, semua koperasi atau pembiayaan leasing yang sudah ada syariahnya itu halal, Bu? Apakah kita memang udah boleh melakukan transaksi di sana gitu, atau tidak? Karena ada juga yang jaminan BPKB itu syariah juga, Bu. Nah, sebenarnya kalau yang setahu saya nggak ada tuh istilah syariah yang istilahnya dibolehkan, karena di sana memang ada unsur ribanya kayak gitu, Bu. Ini tuh, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba. Ada lagi yang mau merespon? Iya, Bu. Bu, Iya, Bu. Izin, Bu, izin. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi rekan-rekan tadi yang disampaikan, yang pertama perlu digarisbawahi bahwa bunga bank itu kan ada dua, bunga simpanan dan bunga pinjaman. Artinya bunga simpanan ini kan merupakan sebagai balas jasa dari nasabah. Kalau bunga pinjaman itu bunga yang dibebankan kepada peminjam. Nah, dalam konteks perbankan konvensional ada dua pendapat. Sebagian ulama juga tidak mengharamkan, tetapi ada juga sebagian ulama banyak yang mengharamkan karena riba. Nah, ada yang tidak mengharamkan itu karena faktor bunga simpanan dan bunga pinjaman itu merupakan komponen faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Artinya ini bagian dari usaha dari sebuah perbankan tersebut. Jangankan konvensional, yang perbankan syariah aja yang sekarang digaungkannya dengan nama BSI itu, ternyata kan tanpa sepengetahuan kita, setiap akhir bulan ataupun awal bulan itu kita kena administrasi, pas pengambilan ATM kena potongan, segala macam. Kalau kayak gitu, kalau secara hukum syar'i itu sebenarnya sudah haram karena orang yang punya uangnya tidak diberitahu. Tetapi memang kalau saya sih prinsipnya tadi kita kembali ke akad dalam membuka rekening di sebuah perbankan. Artinya dalam sebuah niat kita dalam membuka sebuah rekening di sebuah perbankan, apakah itu konvensional ataukah di syariah. Karena konvensional dan syariah itu tidak jauh berbeda, serius, tidak jauh berbeda karena saya mengalaminya. Ada malah terkadang ya potongan ATM maupun administrasi justru lebih besar di yang syariah, bank syariah. Seperti itu. Jadi kalau dikembalikan lagi tadi urusan yang disampaikan tadi di leasing segala macam kayak gitu mah, saya diserahkan ke pribadinya masing-masing saja lah itu mah. Itu aja mungkin Bu tanggapan dari saya, dari Nana Juana Kuningan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana. Mungkin saya merespon secara global dulu ya terkait dengan ini secara umum sih ya, kita ngomongin perbankan syariah. Sebenarnya udah syariah atau belum? Nah kan itu intinya ya. Karena juga merasakan nggak sama aja sih. Nah, syariah cuma labelnya doang syariah. Kalau pernyataannya, saya garis bawahi dulu ya. Di Indonesia, semua lembaga keuangan syariah yang label syariah itu konteksnya, terutama sekali ya perbankan syariah itu masih dalam konteksnya adalah syariah compliance. Artinya hanya kepatuhan terhadap syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Nah, nanti apakah semuanya yang sudah syariah itu dinyatakan bahwa itu sudah halal ya, nanti ada namanya Dewan Pengawas Syariahnya.
Tadi ketika bank, koperasi ataupun lembaga keuangan lainnya meluncurkan suatu produk, ditinjau dulu nih oleh Dewan Syariahnya. Apakah ini sesuai nggak dengan prinsip syariah? Nah, kalau sudah sesuai oleh DSN-nya, nanti akan diputuskan boleh digunakan produk ini. Bahkan ketika sudah berjalan pun dalam operasional ada temuan nih. Oh, ternyata ini dalam penetapan pengambilan margin keuntungannya, ini sudah tidak sesuai dengan syariah nih. Sudah di atas batas wajar nih. Nah, itu nanti tugasnya Dewan Pengawas Syariah, nanti baru ada temuan. Nah, ketika itulah nanti apakah dia akan dikembalikan lagi kepada konsep awalnya atau malah nanti akan ditutup produk tersebut. Nanti ada namanya Dewan Pengawas Syariahnya. Kan di nasional pun kan ada ya. Nanti ditinjau ulang. Jadi kalau saya menyatakan bahwa ketika dia sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya dan itu dinyatakan produk tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah, nah itulah kalau mau ngomongin halal tadi ya, berarti itu sudah halal, ya, sudah boleh kita gunakan. Bahkan kalau mau menyatakan dia itu syariah, itu kan ada beberapa indikator ya yang diluncurkan oleh Dewan Syariah itu, ada beberapa perusahaan yang walaupun dia secara operasionalnya tidak menyebutkan bahwa misalkan dia tidak, atau bahasanya ya, ADART-nya tidak menyebutkan bahwa dia itu adalah perusahaan syariah. Tapi dalam operasionalnya dia tidak melanggar etika prinsip ekonomi syariah, itu boleh, silahkan saja. Walaupun dia tidak menyebutkan PTX syariah, nggak ada gitu ya, nggak ada label syariahnya, hanya menyebutkan PTX saja. Tapi dalam operasionalnya dia tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, itu dibolehkan. Jadi kita nggak perlu nyari, oh ini nggak ada label syariahnya nih, nggak harus begitu juga. Tapi ada beberapa aturan sih ya, mana perusahaan yang dengan sendirinya menyatakan sendiri dia itu syariah, nanti ada juga aturan ini, tidak boleh modalnya itu melebihi dari 10%-nya itu adalah utang. Modalnya ya mendirikan usaha, 10%-nya jangan sampai itu berasal dari utang. Nah, kalau sudah melebihi itu berarti sudah kena nanti nih di aturan syariahnya. Nanti ada beberapa aturan-aturan untuk pendirian usaha, untuk operasional itu banyak nanti aturannya. Sifatnya baru syariah compliance, saya tidak bisa, dan saya juga tidak menyatakan ataupun kita baca dari beberapa hasil penelitian ataupun literatur belum 100% syariah. Iya. Kenapa? Kalau mau 100% syariah ya kita seperti negara Malaysia nih. Malaysia itu udah 100% syariah. Konsep hukumnya semuanya bukan hanya di lembaga keuangan saja itu udah syariah. Sedangkan kita yang kita ketahui ya walaupun mayoritas muslim, tapi mindset masyarakat kita itu sudah tertanam duluan adalah bank konvensional. Lahirnya bank syariah itu kan baru tahun 1992. Ketika mulai difatwakan DSN itu bahwa bunga bank haram, baru lahir. Nah selama ini sebelumnya itu kemana? Kan belum ada, berarti dari awal berdirinya bank itu sampai dengan tahun 1992, apakah Islam itu belum ada? Apakah prinsip-prinsip Islam itu tidak berlaku? Nah itu kan tanda tanya ya, kenapa baru 1992 secara sah, secara legal dinyatakan bahwa bunga bank itu haram, dan solusinya bagi masyarakat adalah lahirnya bank konvensional. Jadi konsepnya, walaupun dia syariah compliant gini, syariah compliant seperti ini, kan kita nabung dari pendapatan kita atau sebagian kelebihan dari pendapatan kita saving di bank syariah. Kemudian di bank syariah nanti kan dana itu dikelola lagi. Pengelolaan dana itu kalau di bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Artinya apa? Dia tidak bisa menginvestasikan atau memberikan pinjaman ataupun pembiayaan bahasanya kepada perusahaan rokok, perusahaan alkohol, atau perusahaan yang memproduksi barang-barang haram. Ya, itu tidak akan diberikan pembiayaannya. Kenapa? Tadi ada DSN-nya nih, Dewan Syariah Nasionalnya yang akan mengatur, yang akan melakukan pengawasan. Oh ternyata nih ada satu perusahaan nih yang dia berikan pembiayaan tidak sesuai dengan dalam operasionalnya, dia memproduksi barang-barang yang mengandung ribawi. Nah itu kan kena nih. Jadi dia juga diawasi, bank itu juga diawasi gitu. Kemudian ketika dana kita itu disalurkan sesuai dengan prinsip syariah, nanti kan ada tadi ya pengelolaan, nanti ada pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan oleh bank, masuk kepada bank. Kalau tadi Pak Nana nyebutnya itu adalah pendapatan bagi bank, pendapatan itu nanti akan dibagi hasilkan lagi kepada kita sebagai nasabah penabung. Kira-kira pendapatannya bersih apa tidak? Itu dulu. Dikelola, duit kita dikelola oleh bank, diinvestasikan kepada sektor usaha yang halal, pendapatannya pun juga berasal dari pendapatan dari usaha yang halal, kemudian dibagi hasilkan dengan kita nasabah penabung.
pendapatan bagi kita, bagi hasil. Beda dengan kredit. Pada bank konvensional, kita nabung, bunganya gede, kita nggak tahu duit kita diinvestasikan kemana. Semua sektor usaha bisa mengajukan kredit kepada bank konvensional. Mau bisnis rokok, mau bisnis alkohol, wisata atau hotel, yang di dalamnya itu mungkin ada karaoke-nya, ada menjual minuman-minuman alkoholnya, ada yang pokoknya yang tidak sesuai dengan syariah. Pasti pendapatannya lebih besar ya. Itulah yang akan dibagi hasilkan dengan kita sebagai nasabah penabung. Pendapatan yang diperoleh dari sektor-sektor usaha yang mendapatkan pinjaman kredit dari bank tadi, dari bank konven tadi. Nah, pendapatan itu nanti kan dibagi hasilkan kita sebagai nasabah penabung. Kenapa? Dana kita ini kelola oleh bank, otomatis kita harus punya hak dong mendapatkan bagi hasil. Kaitannya tadi dengan pertanyaan Rahmat. Pak Rahmat ya, ada biaya yang harus kita bayarkan. Kalau misalkan tadi konteksnya bank konvensional, ya otomatis akan dipotong langsung dari saldo kita untuk biaya tadi. Nah, kalau tadi di bank syariah ada biaya, tergantung pada jenis akadnya. Kalau Bapak menabung, menggunakan nanti namanya akadnya wadiah, titipan. Hanya sebatas menitipkan. Duit saya ada 10 juta, biar aman, saya nabung di bank dengan menggunakan akadnya titipan. Bapak tidak kena biaya, dan Bapak juga nggak dapat bagi hasil. Kenapa? Sifatnya hanya menitipkan, menjaga keamanan uang. Tapi kalau Bapak punya duit lebih, konteksnya adalah investasi, Bapak punya uang 100 juta daripada duit saya nganggur, takut juga dicolong orang, saya nabung deh di bank syariah. Pilih akadnya adalah mudharabah. Bapak nanti akan mendapatkan bagi hasil. Gitu. Jadi kalau ditanya di bank itu biasanya kelemahannya satu lagi ya, di bank syariah itu adalah rata-rata karyawan bank itu orang yang bukan memiliki latar belakang pendidikan ekonomi Islam. Bukan orang yang berasal dari, misalkan dia ngambilnya atau ngambil kajian keilmuan tentang perbankan syariah. Sehingga apa? Rata-rata kan lulusan apa? Lulusan pertanian, ya, kerja di bank. Atau dari SMA, kerja di bank. Sehingga apa? Pengetahuan mereka terhadap konsep dasar ekonomi Islam, konsep-konsep akad itu, konsep-konsep produk bank syariah, dia tidak memahami dan tidak bisa menjelaskan kepada si nasabahnya. Gitu. Sebenarnya hak kita nih sebagai si nasabah ketika kita mau melakukan transaksi dengan bank, mau bikin akad, apakah bentuknya akadnya itu tabungan ataupun pembiayaan, hak kita nanya. Jangan sampai nanti kita, biasanya bank itu kan menawarkannya apa? Nabung akadnya wadiah ya. Kenapa? Karena tadi kita nggak akan mendapatkan bagi hasil. Kalau wadiah, duit kita misalkan ratusan juta kita save, tabung di bank, ya numpuknya segitu aja. Dikelola oleh bank, nanti dia mendapatkan bagi hasil ya buat operasional dia, buat pendapatan dia. Nah makanya nanti kalau nabung tanya, saya mau akadnya mudharabah biar dapat bagi hasil. Gitu. Jadi hak kita nanya. Nah, kalaupun kaitannya nanti ada turunannya lagi ya. Kalau mudharabah apa? Muqayyadah, mutlaqah. Nanti banyak lagi turunannya. Minimal itu dulu deh yang umum. Saya nabung akadnya apa? Ditanya satu persatu. Nah, kalau tadi Pak Nanan jelaskan kita nggak diberitahu. Nah, itu kelemahannya. SDM-nya itu belum mensupport ke sana. Bahkan kita pun sebagai orang awam ya karena nggak tahu akad-akad ya nggak sampai nanya. Yang penting buka rekening aja, buka rekening, punya buku tabungan, udah selesai. Kita nggak tahu efeknya apa. Ternyata ada pilihan lain. Kita harusnya bisa dapat bagi hasil karena kita nggak nanya dan tidak jelaskan ya tadi. Kita nyimpan duit 100 juta ya baliknya cuma 100 juta. Nah itu yang namanya akadnya wadiah, sifatnya hanya titipan saja. Karena namanya orang nitip ya segitu dia titip ya kembalinya segitu. Kira-kira gitu konsepnya. Jadi nanti bisa ditanyakan. Makanya yang membedakan syariah dengan konvensional itu ya dari sisi akadnya. Jadi nggak sama semuanya. Kalau tabungan aja enggak. Deposito pun begitu. Deposito itu rata-rata menggunakan prinsipnya bagi hasil. Jadi kalau mau nabung deposito nanti duitnya pilihlah akadnya mudharabah. Jangan nanya nitip. Nitip sama aja kita ngasih modal bank ya. Nah bank itu kan bisnis juga dia. Komersil juga, bank syariah pun juga komersil. Tetap bagaimana dia kalau nggak komersil mau bayar gaji karyawan pakai apa, mau bayar bunga ataupun bagi hasil untuk nasabah penabungnya pakai apa, operasionalnya mau jalan biaya dari mana ya pasti dari pendapatan yang dia kelola dari dana si nasabah pihak ketiga tadi. Nah kita sebagai penabung
itu disebut sebagai sumber dana pihak ketiga bagi bank. Disebutnya juga DPK ya. Ada bentuknya deposito, tabungan, dan giro. Nah, itu sumber modal bagi bank. Jadi kalau 100% belum sesuai dengan syariah, ya iya. Kenapa butuh jaminan? Nah, kalau saya kembalikan kepada konsep klasiknya Bu ya, fikih klasiknya yang namanya akad mudorobah, yang tadi sifatnya bagi hasil, nah itu tidak boleh minta jaminan. Fikih klasiknya nih, kenapa? Sifatnya itulah kepercayaan saja, atas dasar kepercayaan. Jadi nggak boleh ngambil jaminan. Nah sekarang akad mudorobah itu berdasarkan fatwa DSN, dibolehkan mengambil jaminan, boleh, tapi tidak seperti pada kredit ya. Kalau kredit itu di jaminan itu adalah minimal 120%. Artinya dia mampu mengcover jumlah kredit yang mau dia salurkan kepada si nasabah tersebut. Jadi jaminannya harus lebih besar nih. Kalau saya berpikir gini ya logikanya, kalau toh jaminan saya saja bisa lebih besar pada hutang saya, ngapain saya mengutang? Ya, kalau kita mau buka usaha nih ya, realnya kita punya duit atau punya modal yang jumlahnya lebih besar daripada hutang yang mau kita pinjam, mending itu aja kita jadikan sebagai modal usaha. Ya, kemudian kalau tadi di bank syariah kalau menggunakan prinsip mudorobah di fatwa DSN itu dibolehkan mengambil jaminan, bedanya adalah jaminan tersebut hanya sebatas jaminan bahwa si nasabah tersebut akan mengembalikan pinjamannya. Jadi tidak boleh disita jaminannya, kecuali si nasabah itu ya tadi dia lalai ya melakukan bukan prestasi, baru boleh sita jaminan. Kalau dia masih sifatnya misalkan ya kondisi ekonomi, karena memang lagi krisis, kondisinya pandemi, nah itu jangan disita jaminan. Ada nanti namanya restrukturisasi, kemudian di reschedule lagi utangnya. Nah banyak nih solusi yang ditawarkan untuk penanganan bagi nasabah-nasabah yang pembiayaannya bermasalah, tidak langsung sita jaminan. Nah itu konsepnya mudorobah. Kalau kita mau ngutang, minjam modal usaha, menggunakan akadnya mudorobah. Mudorobah itu 100% modal itu akan berasal dari bank. Misal Bapak mau buka usaha, ngajukan pembiayaan kepada bank, kemudian dicek oleh bank semuanya, setelah dianalisis ya pembiayaannya, ternyata Bapak punya skill, prospek usahanya bagus, setelah dilakukan studi kelayakan dan sebagainya disetujui, modalnya butuhnya adalah yang diajukan itu adalah misalkan 10 juta. Kalau menggunakan akad mudorobah, 10 juta itu akan dipinjamkan dari bank untuk modal tadi. Berarti Bapak atau Ibu hanya punya skill, ya keahlian berwirausaha misalkan. Tapi modalnya 100% dari bank. Nah, gimana kalau rugi? Kalau rugi, 100% akan ditanggung oleh bank. Nah, ruginya rugi yang mana dulu nih? Rugi yang bukan disebabkan karena kelalaian si nasabah ya. Misalkan terjadi bencana alam ya. Kemudian emang krisis, pandemi. Nah, itu kan tidak disebabkan oleh kelalaian si nasabah. Nah, maka itu akan 100% ditanggung oleh si bank. Beda lagi kalau milih akadnya ada sirkah, kerjasama, musyarakah. 50-50 ataupun modalnya 10 juta, bank mau ngasihnya 60%. Berarti 6 juta dari bank, 4 juta nasabah. Artinya keduanya antara bank dengan nasabah itu punya kontribusi dalam modal. Dia gabungkan modalnya untuk memulai suatu usaha. Kalau rugi gimana? Rugi ya ditanggung duanya. Tergantung pada porsi modalnya. Nah, kerugian nanti kalau modalnya 60% dari bank, maka kerugian 60% itu akan ditanggung oleh bank. 40%-nya dari si nasabah. Tergantung pada porsi modal masing-masing. Nah, itu enaknya nih. Kita bisa memilih sesuai dengan akad yang ada. Nah, realnya sekarang yang banyak akad digunakan itu adalah akad jual beli, murobahah. Kenapa? Kalau bank milih akadnya mudorobah, rugi 100% ditanggung oleh bank. Nah, bagaimana nanti kalau dari sekian nasabahnya mengalami kerugian? Terjadi misalkan gempa bumi, semuanya hancur, jadi masyarakat nggak bisa buka usaha. Nah, itu kan harus ditanggung oleh bank. Sementara bank punya kewajiban kepada nasabah penabung. Nah, makanya nilai porsi mudorobah itu di bank, kita lihat ya dari laporan keuangan bank itu pasti akan kecil. Paling tinggi itu adalah murobahah bagi hasil jual beli yang keuntungannya sudah pasti. Pasti ini beda ya dengan keuntungan pada kredit ya. Kalau dia kan menetapkan margin. Misalkan beli motor,
harga motor itu adalah 16 juta. Karena bank bukan perusahaan memproduksi, nanti dia kan kerjasama nih dengan dealer ataupun supplier motor. Nanti dia wakilkan kepada nasabah, yang dikasih itu bukan uang, tapi harus motornya. Nah, karena bank tidak memproduksi, tidak punya gudang untuk penyimpanan motor, penyediaannya, dia harus kerjasama, diwakilkan lah, namanya wakalah, diwakilkan kepada nasabah nih, beli langsung ke showroomnya, nanti bukti kwitansi pembayarannya baru diserahkan kepada bank. Tuh. Itu caranya, itu adalah namanya syariah compliant, patuh dia terhadap nilai syariah. Jadi nggak langsung, oh dia mau beli motor, dikasih uang. Nah itu pasti akan menyalahi. Konsep murabahah itu bukan ngasih uang, tapi barang. Dia mau beli rumah, yang dikasihnya adalah rumah, bukan uang. Karena tidak bisa dia kerjasama, namanya nanti diwakilkan, namanya berwakalah. Nah itu, jadi bank mewakilkan kepada nasabahnya untuk beli motor, nanti bukti-bukti transaksi dan semuanya diserahkan kepada bank. Gimana sih biaya-biayanya nanti akan dihitung sebagai bagian dari margin tadi atau keuntungan yang ditetapkan oleh bank. Nah, berapa misalkan dikeluarkan biaya administrasi, kemudian biaya transportasi, pengurusan dan sebagainya, tambah nanti dengan margin yang diharapkan oleh bank. Marginnya itu dilihat nanti dari jumlah dana bank, kemudian dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank, modal bank, nanti banyak hitungannya, nanti muncul nanti ketemu angka marginnya. Tuh, kalau di kredit kan kita nggak tahu, langsung aja 12% udah selesai. 12% pun dari pokok pinjaman. Semakin lama jangka waktunya, maka kan semakin besar ya. Nanti akan ketemu nih teman-teman dengan jenis-jenis akad nih di bank syariah itu. Nanti kalau mau beli rumah ada nanti namanya musyarakah mutanakisah ya, yang di awalnya dengan sewa, kemudian kita nyicil-nyicil akan berkurang nih makin akhir sampai nanti selesai cicilan, baru rumah jadi milik kita, akan berpindah kepemilikannya otomatis kepada nasabah. Tapi cicilannya kelamaan makin turun. Gitu. Nanti akan ketemu dengan jenis-jenis akadnya. Ini saya hanya kasih gambaran aja dulu secara umum. Kalau tadi Pak Rahmat khawatir dengan kalau menggunakan fasilitas konvensional untuk gaji tadi ya, nanti ada biaya administrasinya, itu otomatis kan ada ya, di syariah pun ada biaya administrasinya. Kalau menggunakan akadnya tadi wadiah ya itu titipan. Jadi ya udah, karena kalau namanya kita numpang ya, numpang memanfaatkan fasilitas orang, pasti kan ada biaya yang harus kita keluarkan. Itu real logikanya ya. Nah kalau tadi dari biaya bunganya saja tidak mencukupi untuk biaya administrasi bulanan, nanti akan kena dari jumlah tabungan yang ada, akan berkurang sendirinya. Ya udah, asal jangan diambil aja Pak bunganya, kalau menurut saya ya. Karena kalaupun kita transfer kan memanfaatkan fasilitas dia, numpang lewat, numpang ngirim duit. Ketika kita memanfaatkan, oke kita bayar dah biaya sewanya. Bahkan mesin ATM itu kan ada, bank syariah kan memanfaatkan mesin ATM konvensional ya, seperti ada ATM bersama, di sana ada BRI, BCA, apalagi ya, pokoknya semua ada di sana ya. Bank syariah pun juga memanfaatkan itu. Itu kan bercampur artinya syariah dengan konven di dalam satu mesin ATM. Nah di sana nanti akan muncul namanya akadnya lah sewa ijarah. Dia menyewa mesin ATM itu. Bukan duitnya yang kita pakai, tapi memanfaatkan fasilitasnya. Makanya kita harus bayar biaya sewa gitu. Kira-kira. Sepengetahuan saya Pak Rahmat. Baik Bu. Satu lagi Bu. Ya. Ini kali nanya dia nih. Menanggapi dari Pak Majid tadi tentang pihak leasing yang ada syariahnya. Kalau di perusahaan kita di BAF, perusahaan auto finance itu ada juga Bu. Syariahnya. Syariahnya ya, bab syariah ya. Itu kalau nggak salah Dewan Syariahnya itu Pak Azharuddin Latif nggak salah tuh Bu. Nah ada kan Dewan Pengawas Syariahnya. Syariahnya. Nah itu dia fungsinya. Dia akan mengawasi sesuai nggak operasional dengan syariah. Kalau tidak sesuai kan muncul temuan. Nah, terus kan kalau syariahnya di pembiayaan ini kan pinjaman dana nih Bu di BAF. Itu namanya dana syariah. Itu intinya sepeda motor itu dari konsumen ke pihak BAF-nya dijual Bu, akadnya tuh. Akad tuh dijual, berarti berapa harga jual itu dibelikan ke konsumennya. Dan konsumen itu kalau
nanti mengangsur angsurannya per bulannya. Ya setahu saya sih akadnya kayak gitu. Kalau saya sih bukan di marketingnya, saya sih sama pemajak tadi di penagihannya. Cuma saya chipnya atasannya penagihannya tuh. Nah, terus setahu saya kayak gitu. Cuma kan akadnya tuh akad mudarobah, nggak salah tuh. Akadnya tuh akan mudarobah ya bagi apa? Ya ibarat sepeda motor tuh dibeli lah sama baknya dulu, baru konsumen itu diberikan pinjaman. pinjaman. Cuman akadnya tuh motor itu jadi motor itu disewakan jadinya ke nasabah itu ya gambarannya yang saya tahu. Cuman itu entah benar itu tetap masuk ke syariahnya atau apa ya saya nggak tahu juga, karena kan perusahaan global nih. Cuman kan karena embel-embel syariah itu ya saya nggak juga tahu Bu. Cuman itulah itu jadi bahan pemikiran juga sama kita ya kan. Nah, apa sih hukumnya jadinya seperti itu? Itu aja sih Bu. Oke, kalau saya analisa dari penyampaian Pak Rahmat, berarti dijual dulu ya motornya. Artinya apa? Artinya terjadi dulu pemindahan kepemilikan ya. Karena konsepnya bukan gadai. Kalau gadai, itu tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Benar nggak Pak Majid? Kalau di sana? Ya, benar Bu. Kalau yang biasa kan Bu, cuman BPKB aja yang dititip gitu kan. Nah, itu kan apa namanya, kita ngutang duit nih. Nah, jadi duit ketemu duit, bahasa kayak gitu Bu. Nah, duit yang kita pinjam 5 juta, mungkin kita balikin 7 atau 6 juta lah minimal kayak gitu. Nah, kalau konsepnya kayak tadi tuh halal nggak Bu? Kita kalau bicara syariat dulu nih Bu, halal atau nggak Bu? Oke, kalau dia jual dulu, berarti kan terjadi pemindahan kepemilikan ya dari nasabah kepada bank. Dia ngasih duit. Kemudian supaya motornya ini kembali kepada si nasabah, dia nyicil. Kalau di Kiepa tuh nyewa judulnya Bu. Nyewa berarti dia ujrah yang ngasih ujrah ya, dia sewa. Sebagai apa aja? Sebagai payung, biar itu memang diakui syariah. Sebetulnya sepeda motor tuh konsumen tuh tetap pakai sih, tetap dipakai ya. Iya benar. Itu namanya Pak, akadnya itu adalah nanti ada namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Cuma kan itu sewa, sebagai apa namanya itu alibi aja jadinya. Ya kita nggak tahu juga kan, saya kan nggak pakar syariah. Iya nanti ada namanya akadnya itu adalah ijarah muntahiyah bitamlik Pak. Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. Jadi dia sewa, bayar biaya sewa, nanti di akhirnya akan ada perjanjian, ini namanya perjanjian ya, boleh ditepati, boleh sifatnya hanya janji ya. Janji itu berjanji bahwa nanti di akhir motor ini saya yang akan beli. Artinya akan terjadi pemindahan kepada saya. Atau saya nggak mau meneruskannya. Bukan saya yang beli, orang lain ya silakan saja. Janji sifatnya hanya janji ya. Jadi kalau dia pakai akadnya ijarah muntahiyah bitamlik, maka di akhir masa sewa akan terjadi pemindahan kepemilikan. Kalau masa sewanya sudah habis, jangan sampai nanti satu transaksi 2 akad. Nah itu kan tidak boleh ya. Belum habis masa sewanya tapi sudah dijual motornya. Nanti kalau dengan akadnya ijarah muntahiyah bitamlik itu di akhir masa sewa akan terjadi pemindahan kepemilikan objek sewa. Dengan cara apa? Bisa dengan jual beli, bisa dengan hibah, bisa dengan hadiah atau selainnya. Pokoknya penyerahan kepada si nasabah. Nah, saya nggak ngerti nih kalau di bab tersebut, dia konsepnya sewa itu, misalkan dia tadi minjam duit selama 3 tahun, jadi dia sewa 3 tahun dia bayar terus nih. Di akhirnya gimana? Motornya jadi milik si... Jadi milik si nasabahnya. Oke, coba benar nggak dia ijarah muntahiyah bitamlik dia pakai ya? Iya. Akadnya IMBT Pak namanya. Atau seperti yang saya contohkan tadi di bank syariah yang KPR syariah menggunakan akadnya musyarakah mutanakisah MMQ. Jadi di awal itu pernyataannya sewa. Disewa, bank akan menyewakan rumah kepada si nasabah. Dia bayar sebagai sewa nih selama 15 tahun. Tapi biaya sewa itu semakin lama semakin nurun. Nih, misalkan dari cicilan itu dikurangi ya, dibagi dengan jumlah tahunnya. Kemudian
nanti akan terjadi penurunan biaya cicilan misalkan di tahun kelima tuh sudah mulai mengalami penurunan, sudah mendekati selesai, akan berkurang terus nih. Jadi nggak sama setiap bulannya. Nah, penurunan jumlah cicilan itu akan berdampak terhadap penurunan atau pengurangan bukti kepemilikan rumah tersebut oleh bank. Maka misalkan cicilannya udah selesai nih 50%, berarti rumahnya tadi sudah milik bank 50%, nasabah 50%. Kemudian udah dibayar lagi nih, sampai nanti 80%. Maka rumah tadi sudah menjadi milik si nasabah 80%, bank hanya punya 20%. Nah, sampai masa cicilan habis, 100% udah dilunasi, maka rumah tadi akan 100% menjadi milik nasabah. Bank hanya milik apa? 0. Kenapa? Dia sudah menyelesaikan masa sewanya, menyicil selama dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Itu konsepnya tadi musyarakah mutanakisah. Kayaknya di Bank Syariah udah banyak itu, Pak. Jadi kalau kita kalau berdasarkan bahasa marketingnya mereka itu ya, kalau buat buat saya kali ya, yang berpenghasilan menengah ke bawah, nah itu bisa memanfaatkan fasilitas itu. Jadi kalau konsepnya sewa berkurang terus sampai di akhir nanti akan berpindah ke kita. Itu musyarakah mutanakisah. Kalau KPR kita beli, KPR akad yang murabahah jual beli, nah itu kan nggak terjadi penurunan cicilan, dia flat. Kalau di syariah kan dia flat ya. Kalau di konven itu paling dia hanya menawarkan flat 1 atau 2 tahun di awal, atau 3 tahun deh maksimal flat. Setelah itu gimana akan mengikuti suku bunga. Nah kalau di syariah dia akan flat, makanya dia akan lebih besar cicilannya itu dibandingkan dengan bank syariah, bank konvensional. Kenapa? Nanti di sana dia kan sudah punya analis ya, analis pembiayaan, kemudian dia sudah ngitung nih selama 10 tahun, kira-kira berapa nih kalau dia menggunakan sistemnya flat tadi. Bank mana ada yang mau rugi ya, konsepnya gitu ya. Bank mana ada yang mau rugi tapi bukan profit oriented. Bukan mengambil dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya ya. Gitu. Ya, kalau sudah masuk ke syariah ya kita minimal sudah mengaplikasikan ekonomi Islam itu dalam aktivitas ekonomi kita. Ya, kalau saya sih begitu ya, saya sudah mulai insya Allah istiqomah, udah mulai meninggalkan konvensional. Dan kita juga dari kampus payroll gaji kita sudah ke bank syariah semuanya. Tuh. Ya, kalau memang konteksnya darurat tadi ya manfaatkan ya tinggalkan yang bukan hak kita. Tuh. Jadi gaji kita bersih, yang dikasih ke keluarga bersih. Tuh. Itu kira-kira Pak. Nanti untuk lebih detailnya Bapak butuh keyakinan dalilnya apa, tafsirnya dari mana. Nah, nanti bisa buka kitabnya Fikih Muamalah, Pak. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan saya nih, Pak. Sebatas ilmu yang saya pelajari. Kalau menyatakan 100% ya belum. Emang semua hasil penelitian hanya sebatas syariah komplain kepatuhan. Kalau udah patuh terhadap nilai-nilai syariah, ya kita kembalikan lagi. Nilai-nilai syariah itu prinsipnya bersumber dari mana? Al-Quran, hadis. Nah, kita udah sesuai sama itu nih. Gitu. Itu kira-kira Pak. Oke, ada yang mau menambahkan atau ada yang tidak sepakat dengan saya, silakan kita diskusi. Nanti kalaupun leasing syariah, memang ada leasing syariah Pak ya. Nanti kita ketemu di materi leasing syariah juga. Kenapa dia harusnya yang di leasing itu apa? Operating lease atau nanti kan ada bagiannya Pak ya. Di leasing. Oke. Mohon izin Bu dosen. Mohon Pak. izin Bu dosen. Mengingatkan saja ini sudah 21.40. Iya, Kita rekan-rekan ini banyak dari Indonesia Timur, kasihan udah Pak, jam 12-an katanya ya. kayak gitu. Iya, mohon maaf Bu dosen ya. Saya Iya, sama-sama nggak apa-apa Pak. Saya juga mohon maaf mungkin terlalu asik ya dengan bahasannya Pak Rahmat nih. Semakin galau lah Pak. Betul ya Bu. Oke, mohon maaf ya sudah kelewat waktunya. Ya Pak. Karena ada konsep, ada dana syariah di situ, ya itu sebagai tambah-tambah pikiran lah jadi nanti Bu. Pak, gini aja. Bapak simpan itu sebagai kegelisahan akademik Bapak untuk penelitian deskripsinya.
sudah punya bahan itu Pak. Siap Bu, siap. Oke. Mungkin sudah terlewat waktunya, harusnya kita 21.30 ya. Mohon maaf saya korupsi waktu 15 menit nih. Saya sudahi dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barokah, barokah. Oke. Saya izin, Syariah, kayaknya syariah. Kang Amir paling puas nih ya. Paling puas Bu kalau ketemu Bu dosen. Siap Bu. Bapak. Ya udah, saya izin pamit ya Pak, semuanya sehat selalu. Ya Bu, terima Amin. kasih. Iya, Bu. Ya. Jangan lupa tadi absensi ya. Siap Bu, siap. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan para EU cukup tajam ya. Kegelisahan hati itu Pak Permensius. Kalau kita hijrah kita belum juga lagi. Pak, kalau yang syariah itu ada denda juga nggak Pak? Enggak Pak, itu intinya ganti rugi deh Pak. Kalau telat itu ganti rugi bahasa di sistemnya tuh, bukan denda. Ganti rugi jadinya. Itu sebetulnya bahasa sistem aja tuh Pak. Itu yang saya pertanyakan tuh. Payung ini dibuat untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada jadinya. Tetap itu sistemnya kayak gitu juga, cuman dipayungi dengan itu jadinya. Cuman kalau masa penarikan apa penaikan unit itu kita di syariah cuma nggak ada. Cuman kalau misalnya konsumen kemampuan prestasi betul dan dia memang tidak usahanya itu tidak jalan lagi dan dia memang udah mengakuinya, baru unitnya dikembalikan ke banknya. Cuman kalau denda itu kalau telat itu ganti rugi jadinya. Oh. Nggak ada bahasa denda. Itu sih kalau di dana syariahnya. Ini kan kita bicara dana syariahnya bab nih. Iya. Kalau masalah itu akadnya tuh akad pertama itu pas dijelasin konsumen bahwa sepeda motor itu dibeli sama bab. Misalnya dia nggak NMAX nih dijamin kayak kita. NMAX tuh kisaran belinya tuh anggaran 20-an juta. Jadi karena dia jual ke kita bisa kita taksir di angka 18, nggak di angka harga harga beli di tempatnya, HJU-nya harga jual unit